Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, kita lanjutkan pembelajaran tematik kali ini. Kita sudah masuk di subtema 3. Anak-anak dapat membuka buku penanya di halaman 46. Baik, marilah bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran subtema kali ini yang pertama kita membahas tentang bahasa Indonesia. Anak-anak dapat membuka buku di halaman 47 ya. Nah, pertama subtema 3 ini temanya tentang pekerjaan orang tua. Nah, pendapat pribadi tentang cerita dalam dongeng. Nah, dongeng itu apa sih? Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Atau istilah lain, dongeng adalah bentuk sastra lama yang menceritakan mengenai suatu kejadian yang luar biasa, berupa fiksi atau hayalan, yang dianggap merupakan suatu hal yang tidak mungkin terjadi. Jadi dongeng itu merupakan bentuk cerita tradisional atau cerita yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang yang memiliki fungsi untuk mengajarkan nilai-nilai moral dan juga sebagai hiburan. Jadi dari pengertian dongeng tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa dongeng itu merupakan salah satu karya sastra yang menceritakan suatu hal fiktif. Fiktif itu tidak pernah terjadi. Jadi untuk diambil pelajaran dan sebagai hiburan bagi masyarakat. Jadi dongeng itu cerita yang tidak benar-benar terjadi. Di dalam dongeng itu ada beberapa unsur cerita seperti tokoh, alur, dan pesan moral. Jadi sebelum kalian itu berpendapat mengenai dongeng, kita itu perlu membaca dongeng itu dengan cermat. Tidak boleh asal aja membacanya. Terus umumnya dongeng itu menceritakan dengan lisan secara turun-temurun untuk mewarisi pesan moral yang terkandung di dalamnya. Pesan moral itu dapat diketahui dari kejadian-kejadian yang terdapat di dalam dongeng tersebut. Nah, kita juga dapat menilai apakah pesan moral tersebut dapat diterapkan dan diteladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk menilai kejadian yang terdapat di dalam dongeng itu kita harus membaca dengan cermat. Nah, ini ada beberapa dongeng yang perlu kalian ketahui. Ini harap kalian tulis di buku kalian masing-masing ya, Nak. Ini harus ditulis. Yang pertama, mite. Mite itu adalah salah satu dongeng yang menceritakan hal-hal gaib. Contohnya seperti misal hantu, dewa, peri, dan hal gaib lainnya. Jadi itu dinamakan mite. Yang kedua, sage. Sage itu dongeng yang menceritakan tentang kepahlawanan, kesaktian seorang tokoh. Misal cerita tentang Pangeran Diponegoro, langsung cerita tentang Jaka Sembung atau Wiro Sableng, dan seperti itu. Fabel. Fabel ini cerita yang tokoh utamanya adalah hewan yang memiliki perilaku seperti manusia. Jadi fabel itu cerita yang tokoh utamanya adalah hewan yang memiliki perilaku seperti manusia. Contohnya si kancil, dan seperti itu ya. Terus ini yang keempat, legenda. Adalah dongeng yang menceritakan tentang peristiwa atau asal-usul dari suatu tempat. Misalnya tentang legenda tentang Nyi Roro Kidul. Terus legenda tentang Malin Kundang. Legenda tentang siapa lagi? Ada yang tahu? Roro Jonggrang, seperti itu. Terus yang kelima, cerita jenaka. Cerita jenaka adalah cerita yang berisi kejadian lucu dan menghibur. Yang lucu-lucu itu makan cerita jenaka. Yang keenam, cerita pelipur lara adalah cerita yang biasanya digunakan untuk menjamu tamu.
Terus yang ketujuh, cerita perumpamaan adalah bentuk dongeng yang mengandung nasihat. Jadi ketujuh ini, beberapa dongeng ini harus kalian tulis ya di buku kalian. Nah, silahkan anak-anak membaca Kancil dan Kura-Kura, Kelinci dan Kura-Kura yang berada di halaman 47 sampai dengan 48. Sekarang yang kedua yaitu muatan IPS. Muatan IPS tentang kegiatan ekonomi pembuatan kertas. Nah, contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan salah satu sumber daya alam hutan adalah apa? Pembuatan kertas. Kertas itu merupakan hasil dari kayu yang diolah. Jadi awalnya itu pohon ditebang menjadi potongan kayu, terus lalu potongan kayu diangkut ke tempat pembuatan kertas. Nah, potongan kayu tersebut diolah menjadi bubur kertas, lalu bubur kertas tersebut masuk ke dalam mesin pencetak hingga menjadi lembar-lembaran kertas. Nah, ini yang pertama prosesnya dilihat. Kayu dikupas kulitnya dan dipotong kecil. Ini yang nomor 1. Kedua, potongan kayu dicampur bahan kimia menjadi pulp. Yang ketiga, pulp diberi pemutih supaya kertas menjadi warna putih. Dan yang proses yang selanjutnya, pulp masuk ke dalam mesin pembuatan kertas. Nih, kalian pahami ya skemanya. Yang kelima, kandungan air dalam pulp dihilangkan dengan mesin press. Lalu, kertas dicetak untuk menghasilkan kertas dengan ketebalan tertentu. Yang ketujuh, kertas yang sudah jadi digulung dan siap digunakan. Nah, ini menjadilah kertas. Jadi kertas itu prosesnya adalah awalnya itu pohon ditebang jadi kayu diangkut ke tempat pembuatan kertas, terus potongan kayu tersebut diolah menjadi bubur kertas, lalu bubur kertas tersebut masuk ke dalam mesin pencetak hingga menjadi lembaran-lembaran kertas. Nah, pengolahan kayu menjadi kertas ini membutuhkan berbagai profesi pekerjaan seperti penebang kayu, sopir, dan buruh pabrik. Nah, anak-anak dapat melihat skemanya di halaman 49 ya. Ini kalian harus cermati ya di halaman 49. Lalu muatan selanjutnya yaitu muatan IPA. Anak-anak dapat membuka buku di halaman 50. Dampak eksploitasi hutan yang berlebihan. Eksploitasi itu merupakan pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi, eksploitasi itu adalah pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, salah satu sumber daya alam yang sering dieksploitasi adalah hutan. Manusia itu melakukan eksploitasi hutan untuk berbagai kepentingan seperti membuka lahan untuk pertanian, pertambangan. Terus eksploitasi hutan yang berlebihan itu dapat apa? Dapat merugikan manusia dan lingkungan sekitar. Nah, contohnya kalau hutan itu akibat eksploitasi, yang pertama, berkurangnya ketersediaan oksigen. Kalau hutan itu terlalu dieksploitasi, berkurangnya ketersediaan oksigen. Yang kedua, suhu bumi semakin meningkat yang menjadikan kita sekarang itu merasakan panas, yaitu global warming. Ya, suhu bumi semakin panas. Yang ketiga, rawan terjadinya bencana alam, misalnya banjir, longsor, dan sebagainya. Yang keempat, berkurangnya sumber makanan dan hilangnya habitat hewan. Nah,
Jadi, hutan juga memberikan banyak manfaat bagi kita. Oleh karena itu, kita wajib menjaga kelestarian hutan. Antara lain gimana caranya? Reboisasi atau menanam kembali hutan yang gundul dan menerapkan sistem tebang pilih tanaman. Jadi yang kecil ya tidak usah ditebang, yang besar-besar saja. Seperti itu. Jadi dampak eksploitasi itu sangat membahayakan bagi kita semua. Nah, setelah mendengar penjelasan dari Bu Puri, silakan anak-anak kerjakan latihan ini ya di buku tulis kalian. Ingat tulisan yang rapih, oke? Sekian dari Bu Puri akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.